Bata demi bata, doa demi doa. Di sebuah desa kecil yang sunyi di kaki gunung, hiduplah seorang lelaki bernama Ridwan. Seorang tukang bangunan yang sehari-harinya menggenggam sekop, mencium bau semen, dan mengangkat batu bata dalam senyap. Tangan tuanya penuh kapalan, kulitnya legam terpanggang matahari. Namun matanya selalu menyimpan cahaya harapan yang tak pernah padam. Setiap pagi ia berangkat membawa cangkul dan tekad, dan setiap malam ia pulang dengan lelah yang disandingkan doa. Ia tak punya banyak harta, tak lebih dari rumah kayu tua, sepeda usang, dan senyum istri yang setia menunggu di beranda. Namun, di balik kesederhanaannya, Ridwan menyimpan impian besar yang tak pernah ia kabarkan lantang. Naik haji, menjadi tamu Allah di Baitullah. Orang-orang sering mengejeknya. "Pak Wan, jangan mimpi ketinggian. Bapak itu cuma tukang." Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab lembut, "Langit terlalu tinggi untuk digapai. Tapi doa bisa lebih tinggi dari itu." Ia menabung diam-diam, bukan di ban, tapi dalam kaleng bekas, cat yang ia sembunyikan di balik tumpukan batu di gudang belakang. Setiap sisa receh dari upahnya, entah 5.000 atau 10.000, ia selipkan ke dalamnya sambil berbisik, "Untuk jalan ke rumahmu, ya Allah." Hari-harinya adalah puisi kesabaran. Ia menolak rokok, membawa nasi dari rumah, dan menolak tawaran hiburan yang menguras uang. Ia memilih tidur lebih malam demi mengerjakan pagar rumah orang, atau bangun lebih pagi untuk mengecat tembok tetangga. Semua dilakukan dengan hati yang tenang, meski tubuhnya lelah ditikam waktu. Anaknya 2, sekolah dengan sepatu tambal, namun mereka mengerti. Mereka tahu ayahnya bukan hanya membangun rumah-rumah orang, tapi juga membangun tangga menuju impiannya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, tabungan dalam kaleng itu tak juga cukup. Namun Ridwan tidak goyah. Ia tahu bahwa Allah melihat jerih payahnya. Ia tahu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal sabar yang tak pernah lelah. Sampai suatu hari, seorang pemilik proyek yang kaya raya dan sering memperhatikan kerja Ridwan datang padanya. Lelaki itu berkata, "Pak Wan, saya tahu Bapak sudah lama menabung untuk haji. Saya ingin bantu Bapak menyempurnakan niat mulia itu. Anggap ini balasan kecil dari kerja keras dan kejujuran Bapak selama ini." Ridwan terdiam, matanya basah. Dunia seolah berhenti sejenak. Ia sujud di atas lantai berdebu dan hanya bisa berucap lirih, "Ya Allah, ini bukan mimpi, kan?" Dan musim haji tahun itu, Ridwan berdiri di tanah suci, mengenakan ihram putih. Tubuhnya gemetar oleh rasa syukur. Ia berjalan pelan di antara jutaan manusia, tapi hatinya melayang ringan. Ia tidak lagi membawa semen dan bata, tapi membawa cinta dan harap. Ia tatap Ka'bah dengan mata yang menyimpan lautan air mata. Air mata dari ribuan doa yang tak pernah ia teriakan, tapi selalu ia titipkan pada langit.